Malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filosof Muslim juga yaitu Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzaglah yang biasa disebut saja dengan Al-Farabi. Ia dilahirkan di Washij, distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal kebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Jadi dua bangsa. Al-Farabi seorang filsuf yang termasyhur di dalam uh, filsafat Islam. Dia seorang filosof yang mau merekonstruksi pemikiran Aristoteles dan Plato, khususnya mau menjelaskan tentang mengenai penciptaan. Karya-karya dari Al-Farabi misalnya yang terkenal adalah mengenai Madinah Al-Fadilah. Kemudian ada Al-Jamba'in Ar-Rai Al-Hakimain. Kemudian ada Tahshil Ash-Syahadat. Kemudian ada Maqalat fil Agrodat ma ba'da tabi'ah. Ya, sebagaimana para filsuf yang dipengaruhi oleh Yunani, filsafat itu terdiri dari ilmu mengenai fisika, ada metafisika atau fisika yaitu tobiah, mengenai alam pasti, dan mengenai ba'da tobiah atau metafisika, dan ada matematika juga. Ya, pemikiran Al-Kindi juga memiliki sesuatu yang sama juga. Cuma memang Al-Kindi memiliki suatu interpretasi dengan menggunakan batin, yaitu ada takwil. Untuk menjelaskan mengenai persoalan yang filosofis, apalagi mengenai ketuhanan. Jadi akal mustafat, atau akal yang bisa mengantarkan kepada dimensi ketuhanan, ya, itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Akal perolehan gitu kan. Jadi menurut Al-Farabi, untuk menerangkan tentang eksistensi adanya Tuhan adalah dengan wajibul wujud dan mungkin wujud. Tuhan adalah wajibul wujud dan ciptaannya adalah mungkinun wujud. Wujud yang wajib dan wujud yang potensi. Wajibul wujud itu selalu aktual. Dia selalu aktual. Dia tidak terdiri dari bagian-bagian. Kemudian ada mungkin wujud adalah makhluk. Statusnya adalah sebagai yang potensial berkemungkinan. Maka dia membutuhkan sesuatu yang eksistensinya sudah aktual. Sini adalah Tuhan. Jadi pembahasan mengenai wajibul wujud dan mungkinun wujud
Al-Farabi sudah mendiskusikannya. Dan Allah bagi Al-Farabi adalah akal murni. Ia ada, ia esa adanya dan menjadi objek pemikirannya hanya substansinya. Ia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk memikirkan substansinya. Tapi cukup substansinya sendiri. Jadi Allah adalah akal. Tentang ilmu Allah, pemikiran Al-Farabi terpengaruh oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui dan tidak memikirkan alam. Maka pemikiran Al-Farabi ini mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui yang juz'iyat atau partikular. Ini bukan berarti Allah yang maha mengetahui tidak mengetahui yang juz'i alam ini. Tapi yang ia maksudkan bahwa pengetahuan Allah tentang yang rinci tidak sama dengan pengetahuan manusia. Allah sebagai akal jelas hanya dapat menangkap yang kulli. Sedangkan untuk mengetahui yang juz'i hanya dapat ditangkap dengan panca indera. Allah tidak mempunyai panca indera. Oleh karena itu, pengetahuan yang juz'i tidak secara langsung, melainkan lewat kulli yang ia disebut sebab bagi yang juz'i. Nah, pengetahuan Allah itu kulli, karena pengetahuan yang bersifat juz'i itu adalah bersifat indrawi, itu pengetahuan manusia. Di dalam diri Tuhan tidak mungkin ada yang bersifat berubah-ubah, karena zatnya adalah tetap. Al-Farabi menemui kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya yang banyak yang bersifat materi dari yang esa, jauh dari arti materi dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan penggerak pertama. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, Tuhan adalah prima causa. Sementara dalam doktrin ortodoks Islam, Allah adalah pencipta. Allah itu bukan penggerak, tapi dia pencipta. Dengan demikian, Tuhan penggerak Aristoteles bergeser menjadi Allah sang pencipta. Jadi penyesuaian antara pemikiran filsafat dengan teologi. Jadi Tuhan itu pencipta. Allah maha sempurna, ia tidak memikirkan dan berhubungan dengan alam karena terlalu rendah baginya untuk memikirkan dan berhubungan dengan alam yang tidak sempurna. Allah cukup memikirkannya. Bedakan antara term akal dan fikr dalam terminologi Quran. Akal pertama berpikir tentang Allah. Akal pertama berpikir tentang Allah menghasilkan akal kedua. Di Allah memikirkan dirinya, maka lahir akal pertama. Akal pertama berpikir tentang Allah menghasilkan akal kedua, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan langit pertama. Akal kedua berpikir tentang Allah menghasilkan akal ketiga, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan bintang-bintang. Akal ketiga berpikir tentang Allah menghasilkan akal keempat, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Saturnus. Akal keempat berpikir tentang Allah menghasilkan akal kelima, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Jupiter. Akal kelima berpikir tentang Allah menghasilkan akal keenam, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Mars. Dan berpikir tentang dirinya menghasilkan matahari. Akal ketujuh berpikir tentang Allah menghasilkan akal 8, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Venus. Akal ke-8 berpikir tentang Allah menghasilkan akal 9, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Merkuri. Akal ke-9 berpikir tentang Allah menghasilkan akal 10,
dan berpikir tentang dirinya menghasilkan rembulan. Akal ke-10, karena daya akal ini sudah lemah, maka ia tidak lagi dapat menghasilkan akal sejenisnya dan hanya menghasilkan bumi, roh-roh, dan materi pertama menjadi dasar keempat unsur pokok, air, udara, api, dan tanah. Akal ke-10 ini disebut dengan akal fa'al atau akal aktif atau wahibul suar, pemberi bentuk. Terkadang disebut Jibril. Akal-akal dan planet-planet itu terpancar secara berurutan dalam waktu yang sama. Kalau pada Allah hanya terdapat satu subjek pemikiran, yakni zatnya, sedangkan pada akal-akal terdapat dua objek pemikiran, Allah dan akal-akal. Faktor apa yang mendorong Al-Farabi mengemukakan emanasi ini? Al-Farabi ingin menegaskan tentang keesaan Allah, bukan melebihi Al-Kindi. Bahkan melebihi Al-Kindi, Allah bukan hanya dinegasikan dalam artian aniyah dan mahiyah, tapi juga lebih jauh. Allah sebagai esa, tidak mungkin ia berhubungan dengan yang tidak esa atau banyak. Andaikan alam diciptakan secara langsung oleh Allah, maka mengakibatkan ia berhubungan dengan yang tidak sempurna dan ia akan menodai keesaannya. Oleh sebab itu Allah hanya timbul satu, yakni akal pertama. Akal pertama ini mengandung arti banyak, bukan banyak jumlah, tetapi merupakan sebab dari pluralitas. Dari itu akal pertama berfungsi sebagai mediator antara yang esa dan yang banyak, sehingga dapat dihindarkan hubungan langsung antara yang esa dan banyak. Gitu. Emanasi Al-Farabi ini jelas cangkukan doktrin Plotinus yang dikomunikasikan dengan sistem kosmologi Ptolemeus sehingga menimbulkan kesan bahwa Al-Farabi hanya mengalihbahasakan dari bahasa sebelumnya. Emanasi melahirkan alam qadim dari segi zaman, bukan dari segi zat. Karena alam dijadikan Allah secara emanasi sejak azali tanpa diselangi oleh waktu, namun ia sebagai hasil ciptaan berarti ia baru. Struktur emanasi Al-Farabi ini dipengaruhi oleh temuan saintis saat itu, yakni 9 planet dan bumi, karena ia membutuhkan 10 akal. Setiap satu akal mengurusi satu planet termasuk bumi. Sekiranya Al-Farabi hidup saat itu, tentu ia akan membutuhkan banyak sekali akal sebanyak planet yang ditemukan saintis sekarang. Al-Farabi memiliki pemikiran mengenai falsafah kenabian karena di zamannya ada yang mengkritik atau yang berusaha untuk menyangkal mengenai kenabian. Misalnya adalah tokoh yaitu Ahmad ibnu Ishaq al-Rawandi, seorang pemikir bebas. Baginya Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan akal. Jadi kalau manusia menggunakan akalnya ya tidak perlu ada Nabi. Ajaran agama katanya meracuni prinsip akal. Al-Farabi adalah seorang filosof muslim pertama yang mengemukakan filsafat kenabian secara lengkap. Filsafat ini didasarkan pada psikologi dan metafisika yang erat hubungannya dengan ilmu politik dan etika. Menurut Al-Farabi, manusia dapat berhubungan dengan akal fa'al melalui dua cara, yaitu penalaran atau renungan dan imajinasi atau ilham. Cara pertama yaitu penalaran dapat dilakukan oleh para filosof yang dapat menembus alam materi dan dapat mencapai cahaya ketuhanan. Cara kedua yaitu dengan dilakukan oleh nabi.